kasih Ustaz atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu. Di sini saya ingin mewawancara jenengan salah satu rekan sejawat saya untuk mengidentifikasi ya. Karena permasalahan di sekolah kita ini khususnya babagan masalah ibadah dan masalah akhlaknya anak-anak. Kira-kira menurut dengan Ustaz Ismail, dari masalah ibadahnya anak-anak, seperti sholatnya dan lain sebagainya, itu kita lihat kan kurang begitu disiplin, kurang begitu baik dalam hal ibadah. Kira-kira menurut jenengan itu apa Ustaz penyebabnya? Kalau saya selama di sini itu kita dan juga dengan Islam terutama sudah banyak mengeluarkan program-program yang begitu bagus untuk diri kita sendiri, guru-guru, dimulai dari kita sendiri dan juga untuk anak-anak yang tujuannya adalah supaya kita juga mulai belajar istilahnya mendisiplinkan waktu, menghormati waktu, lebih-lebih ketika waktu ibadah, waktu sholat dan sebagainya. Cuman memang sudah, kalau saya lihat dari ada yang namanya poster disiplin ibadah, ada poster disiplin akhlak dan sebagainya, itu sudah lengkap. Cuman yang jadi permasalahan adalah kesadaran kita dalam artian ya saya tidak bisa memahami, saya juga masih merasa belum begitu maksimal dalam melaksanakan sholat terutama ibadah, bahwasanya yang seharusnya ketika kita sudah mendengar adzan maka kita harus semua sudah berhenti aktivitas kita semuanya apapun itu, dan kita harus sebagai guru memberikan contoh kepada anak-anak untuk langsung bergegas diri turun ke aula atau ke masjid. Cuman karena kita masih namanya juga manusia banyak entah ketika disibukkan dengan pekerjaan kita malah kadang tidak menghiraukan panggilan Allah itu tadi ketika ada, sehingga banyak anak-anak juga merasa kurang diperhatikan sama kita, sehingga mungkin masih ada 1-2 yang sudah ada kesadaran dirinya untuk segera bertugas, dan juga salah satunya adalah terlalu mepetnya waktu jam berakhir ketika mau sholat itu persiapan juga mepet, karena kita di sini disendirikan, terutama kayak tempat wudhu yang putra sendiri, yang putri sendiri, sehingga itu pun juga memakan waktu yang lumayan lama. Nah, kalau permasalahan yang ini sih kalau menurut saya maka banyak terjadi ketika kita seorang pendidik yang harus memberikan contoh itu masih mungkin menurut saya kurang maksimal, sehingga santri-santri kita, anak kita juga pun kurang maksimal untuk ketika melaksanakan sholat. Berarti bisa dikatakan ketidakdisiplinan anak-anak kita, peserta didik kita itu karena satu kesadaran, yang kedua tentunya kurang perhatian dari guru, dari kita semuanya, dan juga sekaligus mepetnya waktu antara istirahat dengan mau masuk kembali dan melaksanakan sholat. Karena tempat wudhu yang berbeda-beda. Ya. Karena sebenarnya kita kan juga di sini sampai lantai 4, ada yang lantai 4 harus turun ke lantai 2, yang di lantai 2 harus naik ke lantai 3, dan sebagainya, itu juga memakan waktu. Dan itu pun juga fasilitas kan tidak terlalu banyak tempat wudhu, sehingga antri atau terutama yang cewek itu juga antri dan sebagainya. Oke. Terima kasih Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah akhlak. Masih kita jumpai juga anak-anak kita itu keluar kata-kata yang tidak baik, ya, dan sebagainya, makan sambil jalan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira penyebab akhlak anak-anak ini yang baik, khususnya yang baik belum membudaya dan masih terlihat budaya-budaya yang tidak baik, itu penyebabnya apa Ustaz? Lingkungan pertama lingkungan. Kita juga sebagai pendidik selama di sekolah kita bisa mengontrol anak-anak selama di sekolah. Ketika melihat peserta didik mungkin yang makan sambil jalan, minum sambil jalan, bisa kita dengar. Itu pun tidak hanya beberapa jam, dalam artian hitungan jam di sini kita.
Tidak bisa semata-mata dalam 24 jam kita mengawasi anak-anak. Nah, belum tahu kalau ketika mereka sudah pulang dari sekolah, di rumah belum terbiasakan, lingkungan mereka juga mungkin belum terbiasa seperti itu, sehingga tetap terbawa ketika masuk ke sekolah. Meskipun kita sudah berusaha di sekolah semaksimal mungkin untuk memberikan materi dasar kepada mereka, bahwasanya misal kalau ada gurunya harus menunduk, terus kalau ada gurunya lewat harus berhenti dulu, jangan mendahului. Kita sudah banyak, cuman mungkin kesadaran anak itu sendiri yang dan kurang maksimal kesadaran mereka, sehingga lingkungan itu tidak berpengaruh kepada mereka. Oke, berarti intinya lingkungan keluarga gitu, dari lingkungan keluarga. Nah, sehingga kita di sini menggagas berbagai teori dan juga praktek, dan harusnya didukung oleh keluarga gitu. Harus praktek juga, karena kalau nggak seperti itu, terpantaunya anak-anak yang di sini ketika sudah pulang dari sekolah itu pun juga tidak ada yang nonton. Itu yang sebetulnya. Selain faktor penyebab anak-anak masih belum terbiasa baiknya, selain lingkungan apa lagi Ustaz? Selain lingkungan, kalau di sini tuh materi sih sebenarnya, materi akhlak. Ketika sudah mulai masuk ke kelas 7, maka penekanan akhlak yang harus diberikan kepada mereka. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan teori yang ada di buku, paling tidak kita harus memberikan contoh kepada mereka, karena teori tanpa contoh itu bagi saya kurang maksimal, sehingga anak-anak belum begitu mengerti penyerapan ilmu yang sebenarnya. Berarti dibutuhkan materi yang aplikatif, akhlak yang aplikatif, bukan hanya sekedar teori. Betul. Gak cukup di kelas, gak cukup di bangku kelas, gak cukup. Harus di jalan, di mana ketika ketemu tetap harus diingatkan. Dan kita juga memastikan bahwasanya kita menjadi contoh bagi mereka, sehingga mereka itu contoh kita yang paling baik. Berarti dua hal, yaitu lingkungan keluarga yang menjadi penyebab anak-anak belum terbiasa akhlaknya baik, kemudian materi penekanan akhlak yang bisa dikatakan kurang maksimal, dan juga tentunya dari kita guru-guru pendampingannya juga kurang. Ada yang lain Ustaz kira-kira? Kalau saya lihat sih, kalau dari segi ini anak-anak, kalau kebetulan kan di sini kan menjadi kota, sehingga beda dengan lingkungan desa, dengan pesantren itu sangat beda jauh. Karena kalau di pesantren tanpa kita harus menyuruh mereka, mereka sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau di kota itu kita sudah menyuruh mereka, anak-anak ngasih tahu, bahkan ngasih tahu sekarang nanti sudah lupa lagi. Hingga lingkungan itu yang sangat berpengaruh kepada kita semuanya, terutama kepada kita. Intinya pembiasaan lingkungan gitu. Betul. Pembiasaan lingkungan. Berarti kira-kira dari dua permasalahan tadi Ustaz, tentang masalah ibadah dan tentang masalah akhlak, solusinya supaya anak-anak itu baik dari segi ibadah, dari segi akhlaknya, yang perlu ditekankan apa Ustaz? Pertama, kita harus benar-benar komunikasi kepada orang tua wali murid, bahwasanya kita harus benar-benar menyampaikan informasi ataupun kebiasaan ibadah di sekolah seperti apa, kebiasaan istilahnya budaya akhlak seperti apa, sehingga nanti orang tua bisa belajar untuk mempraktikkan di rumah. Nah, kalau seperti itu antara kerjasama pihak sekolah dan wali murid, nanti insya Allah siswanya akan lambat laun akan mengerti. Oh, kalau aku seperti ini nggak boleh, kalau aku seperti ini oh boleh, nggak jadi masalah. Jadi antara kerjasama antara pihak sekolah dengan wali murid itu sangat penting. Tidak hanya sekedar kita yang istilahnya punya konsep seperti ini pihak sekolah, tapi di rumah orang tua atau lingkungan tidak mendukung. Jadi dukungan dan komunikasi orang tua nih. Selain dukungan dan komunikasi orang tua, kira-kira ada solusi lain supaya anak-anak terbiasa akhlaknya baik, sholatnya baik? Ada lagi menurut jenengan? Kalau sementara sih yang dasar itu aja dulu menurut saya. Menurut saya yang dasar, yang sangat mendasar itu, karena kita untuk berbuat sesuatu memang harus cari dasarnya dulu. Dalam artian harus benar-benar
menekankan dasarnya. Kalau kita terlalu banyak memberikan istilahnya konsep kepada anak-anak, sehingga kadang anak-anak itu merasa bingung mana yang harus diterapkan. Bahkan mereka lupa bahwasanya seminggu yang lalu pernah diterapkan seperti ini, ketika minggu berikutnya lupa, tidak biasanya. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga secertah argumen dari jenengan ini bisa menjadi, khususnya saya bisa menjadi pemantik semangat sekaligus ilmu yang berkah untuk semuanya. Jazakallah hasanat jazakallah khairan katsira. Terima kasih Ustaz.